Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Sami dengan NIM 2021508072, Prodi Hukum Keluarga Lokal 3 semester 4. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Peradilan Anak yang diampu oleh Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Keterlibatan seorang anak dalam sebuah kasus pidana di Indonesia pada saat ini tentu menunjukkan bahwa kondisi anak saat ini sangat pantas untuk dikhawatirkan. Semakin bertambahnya jumlah anak yang bersentuhan dan bersinggung dengan hukum tentu harus dijadikan pertimbangan untuk pengaturan pemidanaan bagi seorang anak yang telah bersinggungan dengan ranah hukum. Seperti karena yang kita ketahui, anak yang melakukan suatu tindak pidana dapat dilatar belakangi atau dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu contoh kasus tindak pidana anak yang sempat ramai diperbincangkan adalah kasus pembunuhan yang terjadi di salah satu tempat makan di daerah kabupaten, di mana dalam kasus tersebut dua anak secara sadar melakukan sebuah tindak pidana pembunuhan terhadap orang yang tidak ia kenal, yang dilatar belakangi karena adanya cekcok dan saling senggol. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh seorang anak, yang tentunya berpengaruh terhadap kondisi psikis seorang anak. Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang sedang dalam status narapidana tentu menerima konsekuensi akan hilangnya kemerdekaan yang ia miliki sebagai anak yang sedang menikmati masa tumbuh dan berkembang, yang tentunya hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan tumbuh anak. Dengan memasukkan anak tersebut ke dalam penjara, tentu harus kita perhatikan dengan seksama apakah hal tersebut memberikan efek jera atau dapat membuat kepribadian anak tersebut menjadi lebih baik atau tidak. Anak berhak meminta dan mendapatkan perlindungan khusus, pendampingan selama menghadapi proses hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dijelaskan bahwa anak dibagi menjadi 4 definisi dalam kaitannya dengan tindak pidana, yang dimana 4 definisi tersebut adalah: yang pertama, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau merupakan anak yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana, serta dapat diartikan sebagai anak yang menjadi saksi dalam suatu proses penegakan keadilan. Yang kedua, anak yang berkonflik dengan hukum atau dapat dikatakan dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan sebuah tindak pidana. Yang ketiga, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah seorang anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Yang keempat, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat ikut berpartisipasi dalam penegakan keadilan dalam hal memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri. Untuk menggarisbawahi segala penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi dan mengamati segala perkembangan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI tahun 2011 yang menjelaskan bahwa anak yang dapat diajukan ke pengadilan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun sampai dengan atau belum mencapai 18 tahun. Untuk berdasarkan ketentuan tersebut, jika dikaitkan dengan identitas dua orang anak yang dinyatakan sebagai terdakwa sesuai yang tercantum dalam surat tindak pidana yang telah ada, dan dengan melihat saat tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan, terdakwa berumur 15 tahun, maka sudah jelas bahwa tidak adanya alasan yang dapat mendukung penghapusan pidana terhadap anak tersebut. Hal itu dikarenakan umur dari terdakwa sudah dianggap cukup untuk dapat bertanggung jawab dan dapat diajukan ke dalam pengadilan anak. Untuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, ini adalah kasus yang saya angkat tadi, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dua anak terhadap dua orang korban.
yakni inisialnya RA dan NP, dilatar belakangi kejadian adu cekcok akibat senggol-senggolan antara korban dengan tersangka saat berada di TKP, yang berlanjut hingga kejar-kejaran menggunakan sepeda motor. Ditendangnya motor korban sehingga korban terjatuh dan berakhir pada penebasan menggunakan senjata tajam yang sempat diambil oleh tersangka saat mengejar motor korban, yang mengakibatkan satu orang kehilangan nyawa dan satu orang mengalami luka berat. Ini adalah contoh kasus untuk peradilan anak yang di bawah umur. Nah, untuk berdasarkan peristiwa tersebut, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, adapun pasal yang disangkakan antara lain yaitu pasal 340 KUH PJO, pasal 338 KUH PJO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 170 ayat 1 JO, ayat 2 ke 2E dan ke 3E KUHP, dengan menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa selama 7 tahun dikurangi selama para pelaku anak tersebut berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan. Berdasarkan surat dakwaan tersebut, adapun unsur-unsur yang dipersangkakan antara lain: barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat, jika kekerasan mengakibatkan maut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan pengaturan hukuman yang diberikan adalah 1/2 dari hukuman orang dewasa. Jika dikaitkan dengan putusan pengadilan negeri yang tadi disebutkan, yang contoh kasus, tentu hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap 2 terdakwa tentu sudah benar dan telah diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hukuman pidana penjara yang telah diberikan adalah 1/2 dari hukuman yang ditentukan dalam KUHP. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.